Assalamualaikum Ananda, selamat pagi. Semoga pagi hari ini tetap dalam keadaan yang semangat, sehat, dan selalu bahagia. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kita sudah pelajari pecahan biasa, campuran, desimal. Nah, hari ini sebelum ke berbagai bentuk pecahannya, kita kenal dulu dengan pecahan persen. Nah, ini sudah pernah dipelajari sebelumnya di kelas 4. Kita ingat kembali ya. Kita buka buku kita halaman 5. Di halaman 5 itu nanti ada pecahan yang dia ada persennya. Oke, ntar di halaman 5 ini dia penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Jadi di buku kita halaman 5 itu ada pecahan persen dan biasa. Ada dua cara penyelesaiannya. Satu diselesaikan dengan bentuk pecahan biasa, keduanya nantinya, maka 25%-nya yang akan diubah ke bentuk biasa. Cara yang kedua, pecahan itu diubah ke dalam bentuk persen, maka nanti yang biasa diubah ke dalam bentuk persen. Bagaimana cara mengubahnya? Ibu akan jelaskan di sini. Oke ya, teman-teman, perhatikan. Nah, di sini ada tadi udah sampai ke garis panah, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen ya. Oke, kalau pecahan biasa bentuknya, saya kasih contoh ada 2/3, berarti ada pembilangnya 2 dan penyebutnya 3. Oke, kalau pecahan campuran, maka di depan bilangan pecahan ada bilangan bulat ya. Jadi pecahan campuran ada bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Bilangan bulatnya berada di tengah. Kalau pecahan desimal, dia yang menggunakan tanda koma. Kita juga sudah pelajari pecahan desimal, jika satu angka di belakang koma maka artinya persepuluhan, jika dua angka per seratusan, jika tiga angka per seribuan, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pecahan persen? Pecahan persen lihat simbolnya ada 0, garis miring, baru 0 kembali ya, tapi nolnya kecil ya kan. Sering nih dilihat kalau misalnya kita pergi ke pusat perbelanjaan ada diskon 25%, 50%. Nanti kalau kita ketemu soal cerita, kita akan tahu, oh ternyata begini ketika suatu barang itu sudah diskon. Nah, tapi sekarang kita masih dalam bentuk kalimat matematikanya, belum soal cerita ya teman-teman. Nah, ada simbol persen, dibaca persen, atau persen itu bisa dikatakan dengan per 100, per 100 ya, dibaca per 100. Jadi kalau ada contoh tadi di buku kita di halaman 5 ya, 25% tambah 1/2, maka cara yang pertama pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Kita samakan yang persennya. Persen tadi kan 25% sama dengan 25/100. Kenapa bisa jadi 1/4? Karena 25/100 itu punya faktor pembagi yang sama-sama bisa langsung dibagi 25. Jika kamu masih kebingungan kenapa harus bagi 25, apakah semuanya bagi 25? Bu, tidak. Di situ kita kalau memang belum tahu faktornya langsung, faktor yang paling terakhir, faktor pembagi paling sederhana, seharusnya memang harus sudah tahu karena pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Carilah dengan menggunakan FPB supaya dapat langsung dibagi ke faktor yang dia nanti hasilnya paling sederhana. Tapi kalau tidak tahu, tidak apa-apa, dibagi sama-sama 5 dulu, dapat hasilnya baru nanti dibagi lagi sampai dia nggak bisa dibagi. Tapi di sini sudah langsung dibagikan dengan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu 4. Maka dapatlah 25/100 itu pecahan biasa paling sederhananya adalah 1/4. Jadi sudah bisa dijumlahkan 1/4 ditambah 1/2, 4 sama 2 penyebutnya kan belum sama, samakan menggunakan KPK. Nah, kalau misalnya penyebutnya penyebut yang ini kan sudah sama, kita tinggal pindahkan pembilangnya saja. Nah, kalau penyebut yang belum sama, 4 bagi 2. Penyebut yang sama ke penyebut yang tidak sama kan, 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Ketika penyebut sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya saja, 1 tambah 2, 3/4. Begitu dia untuk cara yang pertama. Nah, di sini cara yang pertama itu
pecahan persennya diubah ke biasa tadi kan. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Perhatikan tadi sama-sama langsung dibagi 25, maka dapat 1/4. Selanjutnya 1/4 dan 1/2-nya samakan penyebut dengan menggunakan KPK. Oke. Kemudian cara yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Maka yang kita samakan adalah 1/2-nya. 1/2-nya bisa langsung dikalikan dengan 100%. Itu caranya 1 kali 100, 100 bagi 2, 50. Simbol persennya diubah. Simbol persennya tinggal dipindahkan saja. Nah, ketika sudah dapat 50%, maka kamu tinggal jumlahkan 25% tambah 50%. Ini penjumlahan biasa, 25 tambah 50, 75%. Oke, perhatikan di sini. Untuk mencari 1/2 itu berapa persen? Boleh tadi langsung 1 kali 100 bagi 2, turunkan saja simbol persennya, tinggal pilih mau cara yang mana ya. Atau 1/2 itu, 1/2 ini, itu sama-sama dikali berapa supaya nanti penyebutnya dapat 100. 2 dikali berapa supaya 100. Kalau kamu bingung 2 kali berapa 100, kamu balikkan 100 dibagi 2, berapa hasilnya? Ya, 2 kali 50, 100, 100 bagi 2, 50. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilang juga dikali 50. 50/100 itu sudah bisa dalam bentuk persen, tinggal ubah 50%. Oke teman-teman, bisa ya? Bisa dipahami, semoga bisa dipahami. Nah, kalau sudah bisa dipahami teman-teman, ya, maka cara kedua tadi tinggal dijumlahkan seperti biasa ya, 25% tambah 50% sama dengan 75%. Kemudian kita buka buku halaman 6. Ada latihan 1 di nomor 3. Kita bagi 2 dalam minggu ini ya. Setiap minggu kan ada 2 kali pertemuan matematika. Maka di minggu ini setelah kamu pahami materinya, kita bagi 2 tugasnya di latihan 1 nomor 3 ya. Setiap bertemu kita latihan soal. Pertemuan pertama A sampai D, pertemuan yang kedua E sampai I. Oke, Ananda, Al-Karim, dan Al-Jabar. Oke, nah masing-masing huruf dalam soal dibuat 2 cara sesuai bentuk dari soal. Ya, ini sudah saya bantu soal yang A. A itu dia ubahlah ke pecahan persen dan ke pecahan biasa. Jadi setiap soal itu ada 2 cara ya. Setiap soal itu ada 2 cara karena ada 2 bentuk soalnya. Maka kalau yang A dia ke pecahan persen dan ke pecahan biasa. Yang B ke pecahan biasa dan pecahan desimal. Yang C ke pecahan persen dan pecahan desimal. Yang D ke pecahan campuran dan pecahan desimal. E ke pecahan campuran dan pecahan persen. Begitu seterusnya F, G, H, dan I. Bisa kamu lihat ya nak. Nah, saya kasih balik buku halaman 6. Ini dia tadi ya kan. Oke. Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Yang A tadi kan teman-teman, maka bentuklah dia ke persen dan ke biasa. Kalau diminta persen berarti ini yang diubah ke persen. Kalau diminta ke biasa berarti si persen yang diubah ke biasa. Ya. Yang B biasa dan persen. Persen dan pecahan desimal. Yang D pecahan campuran dan desimal. E campuran dan persen. Desimal dan persen. Persen dan campuran. Campuran dan desimal. Campuran dan persen. Gampang. Mudah seluruhnya ini jika yang pertama kamu sudah tahu bentuk-bentuknya. Selanjutnya kamu tahu mengubahnya. Tentunya dengan syarat kamu kuasai betul penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Teman-teman ada tipsnya. Kalau kita sudah pandai penjumlahan, maka kita bisa perkalian. Tidak ada alasan kamu tidak nggak hafal lagi bu perkalian. Ingat kalau perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya. Penjumlahan yang berulang, begitu juga dengan pembagian, pengurangan yang berulang. Jika memang kamu masih sedikit lupa, kamu pakai aja cara kelas 2. Bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Oke. Nah, ini juga Ibu bantu, perhatikan. Ibu guru pandu.
untuk yang B. Kalau untuk yang A seperti contoh soal tadi ya, seperti contoh soal di halaman 5 bisa. Nah, kalau yang B, di situ ada pecahan biasa dan pecahan desimal. Kita ubah pertama ke pecahan biasa, maka 0,35 yang diubah. Ingat, dua angka di belakang koma per 100. Ya, maka 0,35 sama dengan 35 per 100. Silakan sederhanakan dulu, kemudian baru ditambahkan dengan 3 per 5. Kamu sederhanakan 35 per 100 supaya nanti tidak besar kali penyebutnya. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka samakan terlebih dahulu menggunakan KPK, kemudian selesaikan penjumlahan pecahan biasanya. Jika ke pecahan desimal, maka 3 per 5 yang diubah. Boleh cara langsung bagikan 3 bagi 5. Ini caranya ya nak, 3 bagi 5 kan tidak bisa, maka kita letak 0 di jawaban, letak 0 di soal. Kita kurangkan 3 dikurang 0, 3, tetap nggak bisa. Kita letak 0 di belakang 3, maka kita kasih koma di jawaban. 5 dikali berapa? 30, 6, karena 6 kali 5, 30. Kemudian kita kurangkan, hasilnya habis. Atau 3 per 5 ini sama-sama dikali berapa yang nanti penyebutnya per 10, per 100, ataupun per 1000. Kalau masih bisa per 10 dulu, maka 5 kali 2, 10. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya dikali 2 kan? 6 per 10. 6 per 10 ini kan pecahan biasa. Bagaimana kita mau bentuk ke desimal? Ingat, per 10 berarti satu angka di belakang koma. Kita langsung bisa bikin 0,6. Sama kan jawabannya, mau cara langsung ataupun cara mencari menggunakan cara yang kedua ini. Ya, sama bukan, tinggal pilih mau yang mana. Oke, nah, jika pakai cara ini, mulai dulu dari seperti yang saya katakan tadi, per 10 jika tidak ada, baru kita ke per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, yang B sama nanti dengan soal yang D dan H, hanya saja di D dan H ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Sudah tahu ya mengubah pecahan campuran ya, penyebut dikali bilangan bulat, dapat hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Boleh mana duluan yang dicari, mau ke pecahan biasa dulu atau ke pecahan desimal, terserah, fleksibel, mau di mana yang duluan, mudah rasa kamu. Selanjutnya, soal yang C dan F itu ke pecahan persen dan pecahan desimal. Maka kalau ini kita mau ubah ke persen, ini yang kita ubahkan ini ke persen. 875 ini atau 875 ini 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Silahkan kalau ke persen itu kan nanti dia per 100. Supaya jadi per 100 tentu ini sama-sama dibagi 10. Cari ya berapa persen. Kemudian kamu bisa jumlahkan. Jika ini yang diubah ke desimal, maka 45 per 100 silahkan dibagi langsung juga boleh. Atau ingatkan per 100 itu kan 2 angka di belakang koma. Jadi sudah langsung bisa sih 0, berapa ya kan, ini lebih mudah lagi. Nah, kemudian soal yang E, G, dan I ubah ke bentuk persen dan campuran. Maka pecahan campurannya ubah dulu ke bentuk biasa, kemudian ke persennya. Ketika mengubahnya ingatkan ini 4 kali 5, penyebut dikali bilangan bulat, ditambahkan dengan pembilang dibagi 4. 4 kali 5, 20, tambah 3, 23 per 4. Sudah dapat pecahan biasanya, jumlahkan dengan persen yang sudah diubah ke bentuk biasa. Ya, ini ubah ke bentuk persen dan campuran. Ya nggak apa-apa, kita pertama diubah dulu ke biasa, sederhanakan, dapat ya. Kemudian silahkan dilanjutnya, ujungnya nanti ketika kamu temukan hasilnya, ubahlah dia sampai sesederhana mungkin sehingga dapat bentuknya ke campuran lagi ya. Oke. Nah, atau kalau misalnya kamu mau dia 125-nya ini langsung diubah ke dalam bentuk campuran, tidak masalah. Jadi kamu tinggal tambahkan nanti bilangan bulatnya, kemudian kamu tambahkan dengan bilangan pecahannya. Selanjutnya seperti ini. Nah, kalau ini yang diubah ke campuran, nah ini kan bisa langsung diubah kan, 125 per 100 langsung bagi, nanti dia hasilnya di atas, hasilnya kamu letakkan di tengah, sisanya di atas per penyebut. Nih bisa langsung 125 bagi 100 kan dapatnya 1, karena 100 dikali 125 dibagi 100 itu kan dapatnya 1, hanya 1
ya, karena 1 kali 100 100. Kalau misalnya 2 kali 100 kan 200. Sudah tidak sama karena dia sudah melebihi dari apa yang mau dibagi. Nah, 125 bagi 100 tadi kan 1. Sisanya 25 per 100. Nah, ini 25/100 ini bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 25 dapatnya 1/4. Nah, ketika sudah dapat 1/4 bisa dibuat 5/3/4 tambah 1/4. Nah, kamu selesaikan pakai cara langsung juga boleh atau dipisah dengan bilangan bulat ya. Ini kalau nanti dia kebentuk pecahan campurannya ya. Nah, kalau ini mau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Begitu juga untuk cara kerja soal bagian G dan I. Oke, kita balik sebentar. Kalau ini tadi kita mau ubah dia ke bentuk biasa kemudian ke persennya. Nah, kalau ini ke persennya, maka teman-teman sedikit ini nanti sudah sampai di sini, sudah sampai di 23/4. Ini 23/4 ini itu dia 23/4 ini itu sama-sama dikali berapa yang dapatnya nanti 100 ya. Jadi di sini kali berapa supaya 100, maka nanti kalau ini dikali angka yang sudah dapat harus sama juga ini dikali sama seperti penyebutnya dapat di sini, maka di sini nanti dapat per 100. Ini dapat per 100. Maka nanti di sini sudah bukan 23/4. Atau ini masih boleh di sini nanti lanjutkan berapa dapat hasil yang di sini ya. Di sini titik-titik persen ditambah titik-titik persen. Maka sama dengan nanti hasilnya titik-titik persen. Karena ini tadi mau kita ubah ke persen ya, teman-teman. Oke. Nah, selamat belajar Ananda. Jika kurang paham WA Ibu. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya besok ya kan hari ini ya kan atau besok pas pertemuan berikutnya ada yang kamu tidak mengerti, kamu boleh tanyakan sama ibu ya. Jadi belajar matematika itu kamu tidak usah takut. Kalau salah itu tidak mengapa. Kalau salah kita masih bisa perbaiki selagi kita memang masih mau berusaha. Kalau kita sudah malas, itu nanti yang susah. Jadi buang rasa malasnya ya teman-teman. Kita berusaha supaya bisa. Oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.